Dan menariknya, semua makanan-makanan kayak begini, ya, mungkin sadar tidak, saya tes gitu kan di postingan saya katakan, Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu nih, saya bilang gitu kan, Anda setelah makan makanan kayak begini, apakah mood Anda berubah? Mereka katakan iya. Jadi ternyata makanan-makanan toyib kayak begini nih, udah jahe segala macam, buah-buah, sayur-sayuran, itu ternyata memperbaiki mood. Maka ada istilah kan, good food is good mood. Jelas kayak begitu. Jadi ulama-ulama ya menyebutkan bahwa memang bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa makanan itu mempengaruhi perilaku seseorang. Makanan. Jadi kalau kita ya kita mulai ada apa ya, mungkin bahasanya itu mood swing atau baper segala macam, itu coba benerin makanan. Termasuk anak-anak di rumah ya, kalau mulai sudah susah dikontrol, susah diatur, salah satunya cek ya. Cek di rumah, mungkin anak ini terlalu banyak misalkan konsumsi gula pasir misalkan. Karena gula pasir itu ya, dengan sudah banyak kali saya jelaskan tentang betapa gula pasir itu memang bisa mempengaruhi perilaku seseorang. Itu loh sekalian. Obatnya apa? Ya begini nih, ini nih. Ya, plus juga yang ada pada Al-Qur'an atau dijelaskan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Ya. Mungkin Anda yang pernah baca postingan saya ya, ini banyak sekali Bapak sekalian, ibu-ibu ya yang hamil ya, menggunakan ini aja nih, kunyit, serai, sama jeruk nipis. Coba, modal 3 itu doang, Allah kasih mereka hamil. Tapi sebelumnya mereka bilang, ya kita udah mulai puasa dok, kita sudah mulai apa tuh namanya, nggak nyampah-nyampah lagi badannya. Ternyata begitulah, mudah sekali. Ya, subhanallah, jadi imun. Jadi makanan-makanan, tadi saya jelaskan di awal tadi, makanan-makanan yang tidak baik pada akhirnya akan menyebabkan perubahan perilaku pada diri seseorang. Makanan tidak baik. Terlalu tinggi karbohidrat, terlalu tinggi gulanya, terlalu tinggi banyak bahan-bahan penyedap segala macam yang sifatnya sintetik, soon or later gitu kan, cepat atau lambat akan mempengaruhi perilaku seseorang. Ya. Orang tua kita zaman dulu biasanya makannya simpel-simpel aja lah. Ubi rebus, singkong rebus, kacang rebus, habis itu nyangkul di sawah segala macam, yang dimakan mereka bakar. Zaman sekarang nggak kayak begitu gitu kan. Apalagi budaya kuliner yang luar biasa sekarang, sehingga adab-adab makanan, bahkan ya peluang-peluang untuk memberikan nasihat-nasihat agama saat seseorang atau keluarga itu makan hilang dengan begitu luar biasa budaya kuliner. Bukan nggak salah sih, cuman kalau tiap hari makan di luar, akhirnya anak nggak ketemu sama ya bapaknya atau ibunya segala macam, sehingga nggak ada nasihat-nasihat di situ. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam mencontohkan bahwa yang namanya makan bareng itu beliau tuh sering sekali sama sahabat, sama keluarga. Bahkan pernah diriwayatkan ketika salah satu anak anak tiri beliau dari Ummu Salamah ya, suatu hari Nabi makan di rumah Ummu Salamah, salah satu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anaknya Ummu Salamah ini dari istri suami yang sebelumnya, yaitu Abu Salamah yang meninggal, itu ngambil makanan gitu kan, ngambil makanan, semua diambil semua. Lalu Nabi menasehati dia, bukan dilarang. Ya, Nabi bilang, ya gulam, wahai anak gitu kan, wahai anakku gitu, seperti itulah. Kalau kau lagi makan, maka ambillah makanan yang paling dekat sama dirimu, gitu. Dan jangan ambil yang jauh, dan jangan ambil semua. Ambillah secukupnya, gitulah nasihatnya kurang lebih gitu. Itu kan adab, sekalian. Jadi subhanallah ya. Jadi kalau kita lihat, oh indah banget Islam itu. Ya maka Nabi kita memberikan contoh, ya contoh-contoh itu semua. Dan apa-apa yang sudah dimakan oleh bapak moyang kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, ya, di surga itu sebagian Allah turunkan atau ciptakan di bumi. Contoh kita jahe kan di surga ada sungai jahe atau mata air dari jahe. Maka di dunia Allah ciptakan jahe, karena jahe di surga tentunya tidak akan sama. Di surga ada madu, ya maka madu itu sekalian minumannya penghuni surga. Ya, di surga ada susu, tapi bukan susu kemasan. Ya. Susu bagus dikonsumsi, tapi kalau bicara tentang susu kemasan, kalau saya pribadi lebih memilih untuk susu fresh, ya susu yang betul-betul diambil dari peternakan yang sehat, ya. Yang kita mungkin di Indonesia saya nggak tahu ada apa tidak, tapi peternakan seperti ada New Zealand itu, di New Zealandia baru ya, yang grass fed, sapinya makan rumput, gitu loh. Kenapa? Karena kalau sudah masuk berbagai bahan-bahan yang digunakan untuk memperbanyak susu sapinya,
ya dengan hormon segala macam, otomatis susunya juga akan penuh dengan hormon. Ya, seperti itulah. Ya, jadi lagi-lagi saya sampaikan, jadi imunitas kita itu dikuatkan dengan cara apa? Tadi pencernaan ya. Nah, yang kedua, makanan buat pencernaan yang terbaik itu yang halal thayyib. Dan ada juga kita mengetahui bahwa dalam tubuh kita ini kan penuh dengan bakteri. Kalau Bapak Ibu baca penelitian-penelitiannya atau mungkin pandangan pendapat para imam, memang tubuh kita itu isinya triliunan bakteri. Ya, maka subhanallah, caranya lah kasih makan bakteri tadi atau kita supply bakteri tadi dari luar yang kita kenal dengan fermented food atau probiotik gitu kan, probiotik. Jadi makanan-makanan probiotik atau minuman probiotik yang sudah fermentasi tapi tidak ada alkohol tentunya, itu yang terbaik, bukan terbaik, sangat baik untuk menjaga imunitas kita di saat seperti sekarang ini. Ya, termasuk dalam keadaan wabah seperti ini, saya banyak sarankan teman-teman juga untuk mengkonsumsi probiotik. Nah, isi probiotik itu apa? Kuman, kan kuman baik. Ya, itu sebabnya ya jangan musuhi kuman. Jadi saya lihat ada satu iklan gitu kan, iklan sabun lah gitu kan, silakan. Mari kita dukung Indonesia perang melawan kuman. Saya ketawa aja gitu kan. Kenapa saya ketawa? Lah, tubuh kita isinya kuman semua kok. Di tangan ada kuman. Ya. Di muka semua bagian tubuh kita ada kuman semua, subhanallah. Ya, di vagina, maaf, di jalur lahir wanita itu ada kuman, laki-laki juga, semua ada kuman. Nah, sekarang mau dimusuhin, marahlah mereka. Itu sebabnya pernah saya sampaikan bahwa jangan musuhi mereka, dan kalau bahasa di buku saya itu bersilaturahimlah dengan mereka, gitu loh. Ya, sehingga anak-anak ya, kalau kayak saya gitu, anak-anak lagi pas kita di tempat yang bertanah-tanahan, saya suruh buka mereka alas kaki mereka, sandal sepatu mereka, dah lari-larian situ bertanah-tanah lah. Kalau apalagi kalau Anda punya sawah gitu kan, anak-anak udah main sawah aja lah. Kenalan, karena di Harvard, saya itu pernah ada riset juga bahwa ternyata anak-anak yang hyper hygiene, ya, terlalu bersih badannya, itu ternyata mempunyai imunitas yang jauh lebih rendah daripada anak-anak yang ya normal hygiene lah. Ya, makanya jangan semua ditelan-telan iklannya gitu kan. Semua cuci pakai sabun yang semua kuman 99,99% kumannya mati, bla 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 gitulah. Ya. Jaga kumannya, ya, jaga kuman di sini. Di sini kita dijaga. Dan makanan terbaik buat kuman-kuman tadi itu ya memang kurma, madu, air kelapa, ya kayak begini nih makanan-makanan mereka semua, ya. Jadi ada seorang dokter di New York, ya, Amerika, dokter Hiromisha itu cerita bahwa emang kuman di tubuh kita ini bagi 3 kan. Kuman baik, kuman netral, kuman jahat. Ya, kuman baik, kuman netral, kuman jahat. Jadi yang paling berperan itu justru malah kuman netral. Jadi kuman netral itu bisa menjadi kuman baik atau kuman jahat tergantung apa yang dimakan. Jadi kalau yang dimakan yang sehat-sehat, yang baik-baik, maka kuman baiknya ini akan berubah menjadi kuman netral tadi akan berubah menjadi kuman baik. Menguatkan sistem imun. Seperti itu. Dan banyak yang melemahkan sistem imun. Bagi ya termasuk obat-obatan, jika terlalu over, ya terlalu banyak dikonsumsi juga melemahkan sistem imun. Ya, dan kalau sudah sistem imun kita atau imunitas kita sudah mulai menurun atau tidak seimbang, maka dia pasti akan memberikan tanda. Contohnya apa? Ya, contohnya gini. Biasanya sih ya, kalau saya bertemu dengan ibu-ibu atau mbak-mbak yang berdok, apa saran dokter herbal gitu kan, terapi untuk kista atau tumor, ya tumor inilah, tumor itu, segala macam. Sebelum dia ngomong itu, saya tanya dulu ke mereka, sebelum Anda kena ini, menstruasi Anda bermasalah nggak? Iya. Iya itu berupa apa? Waktunya memanjang, nyerinya berlebihan, jumlah darah yang keluar berlebihan. Dan juga biasanya ditandai dengan bau yang tidak sedap di daerah kewanitaannya. Itu kan asam itu kan tidak seimbang, asam berlebihan seperti itu. Sebenarnya dia asam di situ, tapi sudah kalau terlalu asam sekalian, maka dia bukan dalam keadaan seimbang dan bisa ya bukan memicu lagi, itu salah satu faktor predisposisi terjadinya kanker segala macam seperti itu. Jadi begitu ya, kurang lebih gambaran kayak begitu. Jadi pesan pentingnya apa, kalau mungkin simpulan sederhananya untuk bicara imunitas ini, maka ya sederhananya ginilah.
Coba Bapak Ibu atau Ibu sekalian mulai biasakan untuk satu hari itu ya, one prebiotik, one probiotik. Oke, one prebiotik, satu prebiotik, satu probiotik. Prebiotik itu apa ya? Kurma ini prebiotik. Ya. Kemudian ya sayur-sayur buah itu secara umum dia prebiotik. Kemudian kayak alpukat, sayur itu kan buahan itu juga prebiotik. Kemudian satu lagi yang probiotiknya apa? Ya apapun ya, bentuk cairan, fermentasi gitu kan. Ya tape, tempe itu kan probiotik sebenarnya kan. Fermented gitu kan. Seperti itu. Jadi itu caranya. Jadi ada iman, ada imun. Jadi apa yang baik yang masuk ke badan kita tentunya dengan halal dan thayyib ya akan menguatkan imun kita tentunya. Tapi syarat yang terakhir harus dipenuhi, yaitu apa? La tusrifu, kata Allah. Wa kulu wasrubu la tusrifu. Jangan berlebihan. Kurma sehat, madu sehat, tapi kita minum makan berlebihan pasti akan menimbulkan masalah di badan.